COVID-19 telah menjadi pandemi di seluruh dunia. Dilaporkan terdapat lebih dari 4.525.000 kasus per tanggal 17 Mei 2020, dan angka ini terus bertambah setiap harinya. Keadaan menjadi berubah semenjak pandemi ini datang. Terdapat beberapa aturan yang membatasi kegiatan masyarakat di segala bidang, serta pantang untuk dilanggar. Sebut saja contohnya, perjalanan panjang harus terhenti dan dibatasi, hiruk-pikuk keramaian di wilayah perkotaan dan hiburan-hiburan yang tersedia pun dibatasi. Kegiatan yang melibatkan pengumpulan massa dalam jumlah besar juga tak luput dari perhatian. Semua ini demi mengurangi kemungkinan penyebaran yang terjadi dan menekan angka kematian akibat pandemi ini. Para medis sebagai garda terdepan berusaha sebaik mungkin untuk mengobati pasien-pasien tersebut, walaupun taruhannya maut datang menjemput. Pemerintah terus menghimbau masyarakat. Para aparat yang bertugas juga menindak tegas. Lalu, bagaimana dengan kita? Apa yang bisa kita lakukan untuk membantu menekan angka penyebaran ini? Tentu, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Langkah physical distancing. Yang pertama, hindari penggunaan transportasi publik sebisa mungkin. Yang kedua, hindari kunjungan ke rumah teman, kerabat, terutama kelompok usia tertentu. Yang ketiga, kurangi pergi keluar rumah jika tidak benar-benar penting. Yang keempat, tidak pergi liburan keluar kota atau negeri. Yang kelima, jaga jarak 2 meter dari orang lain jika berada di tempat umum. Cara menggunakan masker yang baik dan benar. Yang pertama, bersihkan tangan terlebih dahulu. Yang kedua, jangan menyentuh bagian depan masker. Yang ketiga, masker harus menutupi bagian hidung dan mulut. Gunakan masker maksimal 4 jam. Yang keempat, buka dari belakang tali masker. Setelah itu, bersihkan tangan kembali. Pemerintah telah menetapkan lebih dari 130 rumah sakit rujukan untuk menangani kasus COVID-19. Namun, karena keterbatasan fasilitas kesehatan dan tenaga medis, tidak semua orang yang merasakan gejala infeksi virus corona dianjurkan untuk langsung berobat ke rumah sakit. Sesuai dengan protokol yang dikeluarkan oleh Kemenkes RI, Anda bisa langsung memeriksakan diri ke rumah sakit rujukan apabila memiliki kedua kondisi berikut. Yang pertama adalah mengalami demam di atas 37 derajat disertai dengan gejala penyakit pernapasan seperti batuk, sesak napas, pilek, ataupun sakit tenggorokan. Kemudian yang kedua adalah pernah kontak dengan orang yang riwayat positif COVID-19 atau memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di daerah yang endemis COVID-19, baik di dalam maupun di luar negeri selama 14 hari terakhir. Ada beberapa cara dalam mencegah penyakit COVID-19. Salah satunya adalah mengkonsumsi makanan dengan gizi seimbang. Yang pertama, kurangnya gizi dapat membuat pertahanan tubuh seseorang menjadi lemah dan rentan terhadap infeksi virus. Lebih baik jika seseorang mempertahankan status gizinya dalam kondisi normal, tidak gizi lebih ataupun tidak gizi kurang. Selain asupan protein, karbohidrat, dan lemak, diperlukan asupan lainnya seperti vitamin dan mineral, antara lain vitamin A, B, C, D, E, selenium, zinc, tembaga, dan yang lain-lainnya. Meskipun gizi seimbang bukanlah penangkal virus yang utama, akan tetapi dengan gizi yang seimbang dapat memperkuat sistem pertahanan tubuh seseorang ataupun sistem imunitas, sehingga memberikan perlindungan ekstra terhadap tubuh seseorang. Dengan mengkonsumsi gizi seimbang dan perilaku hidup sehat, dapat melindungi Anda dan keluarga Anda dari penyakit COVID-19. Cara lain yang dapat dilakukan yaitu dengan penerapan gaya hidup sehat, seperti mengurangi konsumsi rokok, kemudian membersihkan lingkungan sekitar, dan juga rutin berolahraga dapat membantu tubuh untuk tetap sehat dan bugar. Olahraga yang disarankan yaitu dengan tingkat intensitas yang sedang namun rutin, karena dapat membantu meningkatkan sistem imun tubuh. Selain rutin berolahraga, menjaga kebersihan lingkungan sekitar sangat penting, seperti kebersihan dalam pakaian,
Kemudian alat-alat yang kita gunakan setiap harinya seperti tempat tidur, alat makan, dan lain sebagainya. Dengan hal tersebut, maka lingkungan akan tetap bersih dan kita tidak mudah terserang penyakit. Langkah berikutnya yang dapat dilakukan yaitu dengan mencuci tangan dengan baik dan benar.